datang. Kita ini memiliki 17.000 pulau. Tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindah. Selamat malam pemirsa, beberapa minggu lalu kita baru saja coblosan untuk mencari siapakah calon pemimpin negeri ini untuk 5 tahun mendatang. Belum selesai di situ tiba-tiba Pak Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat terbatas untuk membicarakan pemindahan ibu kota. Sebuah hal yang tampaknya menjadi kristal yang sudah hampir bisa dipastikan Jakarta direncanakan untuk dipindah. Kemana, kapan, itu adalah sebuah pertanyaan. Dan apakah itu menjadi sebuah solusi atau masalah baru ketika hal ini akan terjadi? Kapannya kita tidak tahu. Kami akan diskusikan itu pada malam hari ini bersama dengan para narasumber. Namun sebelum kami perkenalkan, kami ajak Anda untuk melihat tayangan berikut ini. Wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat ke permukaan. Setelah Presiden Jokowi memutuskan akan memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Keputusan Jokowi ini diambil setelah mendengarkan hasil kajian Bappenas mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dalam rapat terbatas yang digelar awal pekan ini. Sederet problema Jakarta, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, hingga pencemaran sungai menjadi alasan Jokowi mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa. Kita ini kan tidak berpikir sekarang, berpikir 10 tahun, berpikir 50 tahun, berpikir 100 tahun yang akan datang. Kita tahu di Jawa ini kepadatan penduduknya sudah saya kira sudah. Kita ini memiliki 17.000 pulau. Tapi di Jawa sendiri penduduknya 57% dari total penduduk di Indonesia. Kurang lebih 149 juta. Sehingga daya dukung baik terhadap air, baik lingkungan, baik lalu lintas, semuanya memang ke depan sudah tidak memungkinkan lagi. Sehingga kemarin saya putuskan di luar Jawa pindah. Kondisi yang tadi dikatakan, kita mencari lahan 40.000 hektar itu dalam satu kesatuan ya, bukan terpisah-pisah gitu. Nah itu ada paling tidak mencatat ada 3. Satu, ketersediaan lahan tadi dalam jangka luas yang harus didukung dengan kondisi lingkungannya, layak atau tidak. Contoh umpamanya, kebutuhan air bersih. Tidak ada kota yang hidup tanpa ketersediaan air bersih yang memadai. Ini juga penting gitu kan. Kemudian yang kedua, kebebasan atau keamanan dari ancaman bencana, gempa bumi dan gunung berapi yang tidak ada di Kalimantan, tetapi ancaman seperti kebakaran hutan dan juga ancaman banjir. Beberapa catatan kota yang kita catat ya, bahkan Palangkaraya, Balikpapan kemarin sempat banjir juga. Pro kontra pun kembali mengemuka. Apalagi biaya pemindahan ibu kota diperkirakan akan menelan biaya yang fantastis hingga 466 triliun rupiah. Kini, yang menjadi pertanyaan, benarkah pemindahan ibu kota menjadi solusi ataukah justru menimbulkan masalah baru bagi negara tercinta ini? Pemindahan ibu kota, solusi atau masalah baru? Itu yang akan didiskusikan pada malam hari ini. Ada narasumber di sini sudah di sebelah kanan kiri saya. Pak Lukman Edi, anggota Dewan dari PKB, terima kasih. Ada Mas Rudi Sudro dari Demokrat yang lagi dekat-dekat di undang-undang nih ke sana. Ada Pak Yayat, beliau adalah pengamat perkotaan, terima kasih bersama kami. Dan Babe Ridwan Saidi yang budayawan Betawi, yang paling dekat nih kayaknya kalau DKI dipindahkan, ibu kota dipindahkan dari DKI pindah kemana, terganggu nih kayaknya Pak Ridwan. Enggak, geleng-geleng. Sebentar, Anda di rumah juga bisa berkomentar. Anda boleh berkomentar karena urusan ini tidak hanya urusan politisi, pengamat, urusan mereka yang dalam tanda petik di awang-awang gitu ya. Anda yang tinggal di sini pun boleh berkomentar. Anda bisa menghubungi 0214610329. Nanti setelah kami buka secara resmi, Anda bisa telepon
atau berkomentar lewat Twitter kan juga di 2sisi_TV1. B, Bapak Ridwan Saidi, apa komentar Anda? Pak Jokowi udah serius nih mau mindahin. Ini kan dari zaman Pak Karno nih sebetulnya. Iya, kalau saya sebagai orang Betawi mau pindah, pindahlah. Besok pagi mau pindah, urusan mereka. Ya kan, karena kita nggak pusing banget ya. Kami punya populasi pada sensus 1930 itu 60%. Sekarang kan 2010 terakhir tinggal 27,7%. Ya kan dari segi populasi kan itu. Jadi oleh karena itu kita dari segi kultural kagak mau pusing. Lu mau pindah-pindah dah, gue udah bosen ya buka lu gitu aja. Tapi nggak lagi ngetop lo orang Betawi nanti kalau misalkan pindah biasanya diomongin Betawi. Oh, dari DKI dulu juga ngetop, Jakarta. Pak. Jangan salah paham. Ini suku yang pertama mempunyai nama. Abad 9 diberi nama oleh orang Samarkan. Betawi itu artinya gerbang. Orang Samarkan yang memberi nama kepada suku bangsa kami. Suku pertama yang punya nama. Jadi nggak apa-apa pindah nggak gitu ya apa-apa. sudah Jadi lah. mau Walaupun pindah-pindah lah daripada 5 tahun lalu juga digunjingkan. Saya ketemu juga sama Yayat, dia semangatnya luar biasa. Tahunya dia masih di sini-sini juga. Jadi menurut Anda bakal pindah dalam waktu dekat? Ya saya nggak begitu yakin lah. Kenapa nggak yakin? Pak Jokowi berapa? serius loh. Ongkosnya. Yang serius tuh ongkosnya. Ya ongkos bisa dicari kali, Be. Begitu ya? Apa segampang itu?